Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Anggrayani dari SMA Negeri 16 Samarinda. Kali ini kita akan belajar fisika kelas 11 pada fase F untuk bab fluida dinamis pada subbab debit aliran fluida. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep debit aliran, kemudian dapat menerapkan konsep debit aliran fluida dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya curah hujan, kemudian manfaat dari bendungan, dan juga dapat menentukan kapan waktu yang diperlukan untuk memenuhi satu ember air berdasarkan besarnya keran yang digunakan. Nah, untuk memahami itu kita perlu dulu apa arti dari debit aliran fluida. Di sini Ibu mengartikan debit aliran itu adalah seperti debit air. Maka debit air merupakan jumlah kapasitas air yang mengalir dalam satuan waktu. Contohnya air yang mengalir pada sebuah pipa, air yang mengalir di sungai, dan juga sebagainya. Sederhananya, debit air merupakan banyaknya atau jumlah air yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Nah, untuk dapat menentukan besar debit aliran fluida, maka kita harus menggunakan persamaan di mana Q sama dengan V dibagi delta T. V adalah besar volume fluida yang dinyatakan dengan satuan meter kubik, dan delta T adalah selang waktu yang dinyatakan dengan sekon. Kemudian untuk debit aliran juga dapat dicari dengan cara mengalihkan luas penampang dengan kecepatan aliran fluida dikalikan dengan selang waktu, kemudian dibagi dengan selang waktu, maka menghasilkan debit aliran adalah Q sama dengan A dikalikan dengan V, di mana A tadi adalah luas penampang dan juga V adalah kecepatan aliran. Sehingga satuan dari luas penampang adalah meter persegi dan kecepatan aliran adalah meter per sekon. Maka untuk satuan debit aliran tetap yaitu meter kubik per sekon. Untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan debit aliran fluida, Ibu punya contoh soal. Berikut contoh soal yang pertama. Sungai Mahakam memiliki air sebanyak 36.000 meter kubik yang mengalir selama 6 menit. Tentukanlah besar debit aliran sungai tersebut. Nah, berdasarkan soal, kita dapat mengetahui beberapa data, yaitu di mana V yaitu volume dari air sungai Mahakam yang mengalir adalah 36.000 meter kubik, dan delta T di situ adalah selama 6 menit. 6 menit kita rubah dulu ke dalam bentuk sekon, sehingga kita harus mengalihkan dengan 60 sekon, maka hasilnya menjadi 360 sekon. Nah, yang ditanya adalah Q, yaitu debit aliran. Maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan persamaan yang tadi Ibu sampaikan sebelumnya, di mana Q sama dengan V volume dibagi dengan selang waktu yaitu delta T, sehingga V-nya adalah 36.000 meter kubik dibagi dengan 360 sekon, maka hasilnya adalah 100 meter kubik per sekon. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang petani menggunakan ember yang berukuran 10 liter untuk mengambil air dari tandon dengan menggunakan keran yang memiliki debit aliran 5 liter per menit. Pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ember tersebut agar penuh? Dari soal tersebut kita ketahui bahwa volume ember itu menyatakan volume air, itu 10 liter. Kemudian debit aliran dari keran itu adalah 5 liter per menit. Yang ditanya selang waktu delta T. Oke, untuk menjawab kita masih menggunakan persamaan yang tadi, yaitu Q sama dengan V per delta T, di mana debit aliran Q sudah ada, kemudian volume ember atau volume fluida juga sudah ada, sehingga persamaannya menjadi delta T sama dengan V dibagi dengan Q, yaitu 10 liter dibagi dengan 5 liter per menit, maka hasilnya adalah 2 menit. Maka bisa dipastikan selang waktu yang diperlukan untuk
mengisi penuh ember tersebut adalah 2 menit. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di kota Samarinda mengalir Sungai Mahakam. Belakangan ini sering terjadi hujan deras dan juga sering terjadi banjir di beberapa titik. Bila pada puncak musim hujan, debit air adalah 150.000 meter kubik per sekon dan rata-rata hujan adalah selama 30 menit. Maka berapakah volume yang mengalir ke Sungai Mahakam? Oke, untuk menyelesaikannya kita harus mendata lagi seperti tadi, di mana kita ketahui bahwa debit aliran dengan lambang I adalah sebesar 150.000 meter kubik per sekon dan delta T waktu yaitu 30 menit. Yang ditanya adalah volume air yang mengalir ke Sungai Mahakam yaitu V. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita masih menggunakan persamaan tadi, yaitu Q sama dengan V dibagi dengan delta T. Karena yang ditanya adalah V, maka kita mengalihkan Q dengan delta T, sehingga debit aliran atau Q tadi nilainya adalah 150.000 meter kubik per sekon dikalikan dengan delta T selang waktu yaitu 30 menit, maka menghasilkan adalah 27 juta meter kubik ya. Bisa dibayangkan 27 juta meter kubik air akan mengalir ke Sungai Mahakam. Mengapa bisa terjadi banjir? Ya, bisa saja karena air karet ataupun selokan masih ada yang tersumbat dengan sampah, sehingga seharusnya dia dapat mengalir langsung ke sungai terhambat. Maka dari itu muncullah banjir di beberapa titik. Nah, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini, Ibu memiliki beberapa soal-soal latihan yang bisa kalian coba sendiri. Nah, bagaimana? Mudah bukan bagaimana menentukan debit aliran fluida? Ibu harapkan kalian dapat menerapkan, memanfaatkan konsep-konsep dari debit aliran fluida dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mencoba, sampai jumpa. Terima kasih.